Kami sambut Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, kasih-Mu bagi kami. Engkau Allah Immanuel yang ada bagi kami. Haleluya. Yesus lahir untuk kita, Raja damai, Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia, turun ke dunia, kesukaan besar bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristus Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Yesus lahir untuk kita, Raja damai, Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia, turun ke dunia, kesukaan besar bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya. Kemuliaan bagi Dia, Yesus Kristuslah Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Immanuel, Allah bagi kita. Shalom kekasih-kekasih Tuhan yang ada di Yangon, yang ada di Myanmar, yang tersebar di mana-mana. Ini masa Natal yang paling unik sekali di mana saudara masih bisa berkumpul untuk merayakan, untuk bersyukur pada Natal 2021. Keluarga besar BCM yang ada di Myanmar, yang ada di Yangon, Merry Christmas untuk Anda. Saya dan Bu Betty mengucapkan selamat Natal. Dan mari biarlah buka hati untuk mendengar firman Tuhan yang penting untuk menjadi bekal kita di tengah tantangan dan pergumulan kita sekalian. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak muda yang saya kasihi, Natal ini di masa new normal memang spesial. Tapi pesan Tuhan
secara bersama-sama kita menerima pesan akhir tahun dengan tema Natal kita, God with us. God in us. Ya, we are on God's side. Allah bersama kita, Allah menyertai kita, Immanuel. Haleluya. Dan tentunya ada kabar baik untuk kita sekalian. Di masa raya Natal ini kita banyak mendengar, menyanyikan lagu-lagu Natal. Tetapi lebih daripada itu, maka Tuhan berjanji sesuai dengan firman-Nya, Dia menyertai saudara dan saya bahkan untuk masuk ke tahun 2022. Di Alkitab kata Immanuel ditulis 3 kali. Yang pertama di dalam Matius 1 ayat 23, lalu di dalam Yesaya 7 ayat 14, dan yang ketiga di dalam Yesaya 8 ayat yang ke-8. Saudara, tentunya Yesaya 7 ayat 14 ini mengarahkan nubuatan untuk nanti kelahiran Yesus, Yusuf, Mary, Bethlehem. Tapi Yesaya pasal 8 berbicara tentang bahwa Allah itu penerobos. Dan seperti Raja Wali mengepakkan sayapnya untuk melindungi, menutup ya satu negeri, dikatakan Immanuel. Jadi Allah bukan hanya berurusan dengan personal hidup kita masing-masing, tapi Tuhan juga berurusan dengan satu lingkungan, satu bangsa bahkan. Dan hari ini mari kita perhatikan apa kata firman Tuhan tentang Immanuel. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ada makna yang dalam sekali tentang kata Immanuel. Allah menyertai kita. Saudara, kata Immanuel itu ditulis bahasa Hebrew ya, bahasa Ibrani. Ya, Immanu atau dengan kata lain with us atau serta kita, dan El ya Allah Elohim. Jadi Immanuel adalah Allah beserta kita. Jadi Allah tidak hanya Allah yang jauh. Kita berdoa seakan-akan Tuhan jauh sekali. Sebab itu orang yang sudah mengalami Tuhan, mengalami kehadiran Roh Kudus, engkau dapat merasa intim dengan Tuhan. Apakah di hari ini, Natal ini, you can feel the intimacy of your relationship with Jesus? Ini penting. Kalau hari-hari kemarin, saudara mungkin tidak terlalu serius berdoa, beribadah, devotion, saya ajak tahun ini, mulai Natal ini, kembali kita membangun keintiman dengan Dia, karena Dia mau menyertai kita, Dia hadir dalam hidup kita, dan Dia pasti membuat hal-hal yang besar dalam hidup kita. Ada banyak yang bertanya, sebetulnya namanya Yesus atau Immanuel? Saudara, Mesias adalah Kristus. Yesus tentunya adalah nama personal name, nama pribadi, nama kelahirannya dari keluarga Yahudi. Ya, ini bayi yang kudus, keturunan Yehuda, saudara. Tapi Immanuel adalah gelar yang mulia, Allah yang bisa maha hadir dan menyertai umatnya di bumi ini. Saudara, gelar ini juga muncul di dalam Yesaya pasal 5. Saudara bisa lihat di situ disebut sebagai penasihat ajaib. Seorang anak akan lahir bagi kita. Seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang putra telah diberikan. Begitu saudara ya. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Sambutlah Dia, Yesus Juru Selamat, sembahlah Dia selama-lamanya. Jadi gelar Yesus penasihat ajaib. Di dunia ini saudara boleh punya counselor, punya penasihat hukum, tapi nggak ada yang semujarab sehebat Dia. Di dunia ini tidak ada yang perkasa lebih kuat daripada Allah, disebut Allah yang perkasa. Bapa yang kekal, saudara, setiap kali saudara datang kepada Tuhan dan berkata, Bapakku, Bapa surgaku, Bapa Allah Tuhanku, ada rasa perlindungan, rasa aman, tentram dari Bapa yang kekal. Sebelum dunia ada, Dia ada.
Sampai nanti eternity, kekekalan, Omega, Alpha, Omega. Dia adalah Allah, Bapa yang kekal, dan dia Raja untuk hidup kita. Raja damai. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi di sini kita mengerti bahwa Immanuel itu tentunya sesuatu yang nama yang luar biasa. Dan hari ini saya ingin kita mengerti tentang makna Immanuel lebih dalam lagi dari sisi kristologis. Supaya saudara tidak menjadi bingung. Kalau Yesus, dia disebut anak manusia, anak Allah, dan dia adalah Allah itu sendiri, maka inilah yang membuat banyak orang mungkin bertanya-tanya. Ya, kenapa? Apa benar? Dan saudara, mari kita melihat apa kata Alkitab. Buka Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang ke-5. Dan di sini saya membagi dua kalimat yang panjang dengan warna yang berbeda. Yang pertama adalah tentang kemanusiaan Yesus. Dan yang kedua yang di bawah tentang keilahian Yesus. Manusia 100%, Allah 100%. Saudara, di situ disebutkan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi kita manusia, anak Yesus yang lahir, putra Daud, anak Daud, putra Allah. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Dia memerintah, dia punya kekuasaan, otoritas sebagai manusia Yesus. Tapi ayat selanjutnya dikatakan dan namanya disebutkan orang, ini keilahiannya. Perhatikan, baca sama-sama. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, ini luar biasa kemanusiaannya dan keilahiannya. Dan Rasul Paulus berbicara dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Kita diminta menjadi seperti Yesus. Untuk apa? Yang walaupun dalam rupa Allah, nih keilahiannya, tidak menganggap kesetaraan, dia adalah Allah, dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi Yesus adalah Allah, melainkan telah mengosongkan dirinya. Penjelmaan, inkarnasi. Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Boleh kita katakan amin, saudara. Ya. Jadi dalam rupa Allah, being in the form of God, ini hakiki, saudara. Ini gak bisa dirubah. Allah ya Allah. Dia boleh menjelma menjadi manusia, tapi dia Allah. Dan setelah selesai tugasnya, dia adalah Allah, Tuhan dan Raja yang akan datang. Ingat ini, Yesus adalah Tuhan, Allah dan Raja. Saudara, jadi hari ini kalau saudara berkata, oh kalau dia meninggalkan surga, dia enggak Allah. Oh tidak, dia tetap Allah, tapi dia mengambil rupa manusia. Bagaimana hari ini, apa yang menjadi milik saudara bisa menjadi bukan milik saudara? Contohnya mobile telepon ya. Milik saudara. Begitu saudara jual, maka bukan milik saudara. Mobil sama. Nama saudara begitu jual ganti nama orang lain. Tapi soal nama, saudara bisa menjadi bukan saudara? No way. Ya. Saudara Abraham adalah seorang penginjil. Abraham tetap Abraham, namun dia penginjil. Saya, Johan Handoyo, menjadi pendeta. Tetap pendeta siapa? Pendeta Johan Handoyo. Demikianlah dengan Yesus Kristus Allah. Jadi mulai hari ini jangan ada yang ragu dalam perdebatan apapun. Kita punya Allah yang benar, kealahannya nyata, kemanusiaannya nyata. Dan saudara, kita tahu bahwa dia adalah Allah yang mau tinggal bersama kita, menyertai kita di dalam segala keadaan kita. Saudara, kalau demikian maka makna daripada Immanuel, kata Immanuel yang kedua, dia adalah nama yang menghubungkan kita dengan keimaman, imam besar Allah Ta'ala. Saudara, Yesus Kristus itu adalah imam besar yang menjadi pengantara satu-satunya. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, dan dia sendiri berkata, akulah jalan,
Akulah kebenaran, akulah hidup. Way, truth, and life. Ada banyak orang agama-agama mencari jalan untuk ketemu Allah. One way. Tapi Yesus, kekristenan, bicara tentang two ways. Dia datang ke dunia, buka jalan supaya kita bisa jalan kebenaran dan hidup kekal bersama Dia. Jadi inilah makna yang hebat daripada fungsi keimaman Yesus Kristus. Ibrani 4 ayat 14-15 berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saudara diminta hari ini di Natal ini kembali ingat, Yesus yang datang, Yesus yang lahir, Dia yang menyertai kita. Kita semua hari ini berdoa dan kepada Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Sehingga engkau berdoa membuka doa, Bapa Allah Tuhan kami yang di surga, dan menutupnya, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sehingga Dia layak menjadi imam besar, mempersembahkan darahnya sendiri dan mati di atas Kalvari untuk apa? Supaya menghubungkan kita dengan surga. Kita yang kotor, yang berdosa, yang najis, yang gelap, diterangi dan disucikan oleh darahnya. Dan kita ditebus dan kita disebut anak-anaknya. Haleluya. Saudara, Dia hadir untuk merasakan kelemahan kita. Mungkin ada banyak di antara kita yang berkata, sepanjang tahun ini berat, sakit, ketakutan, kelemahan. Saudara, wah, masa depan gak jelas, pekerjaan dan juga keadaan yang gelap, keadaan yang sukar, di mana saya tidak melihat ada titik terang. Di situ saya melihat keadaan yang tidak menguntungkan, no hope, ya. Rasanya di pendidikan, rasanya di kesehatan, di family, di ekonomi, di pernikahan, di masa muda. Saudara berkata kayaknya gak ada pertolongan. Percaya hari ini, Immanuel, Dia menyertai saudara dan Dia membuka jalan ke surga. Sehingga doamu hari ini, kekayaan surga, hikmat, berkat, damai, sukacita surga, itu dapat kau alami di Natal kali ini. Haleluya. Saudara, itu dua berkat utama daripada kata Immanuel. Dan sekarang, apa relasinya untuk kita? Apa impact, dampak Immanuel untuk kita? Maka saya ingin membagi 3 hal yang penting untuk kita hari ini. Yang pertama, maka Immanuel itu Allah mau menyertai saudara. Di dalam area apa? Pada waktu berita ini disampaikan, bangsa Israel sedang mengalami tekanan dari bangsa-bangsa. Sehingga Yesaya diberitahu Tuhan, nanti akan datang melalui seorang anak darah perempuan, pembebas, penolong, pelindung, namakan Immanuel. Waktu mereka dikepung, mereka susah bangsa ini, maka Tuhan berkata, jangan takut, aku tuh menerobos dan aku akan mengepakkan sayap, ya Immanuel, seperti Raja Wali melindungi induk, melindungi anak-anaknya. Itu Allah kita. Hari ini beritanya sama. Natal yang pertama, the first Noel, the first Christmas, the angel came and visited, mengunjungi Maria. Jangan takut. Dia ketemu Yusuf, Yusuf sedang gelisah. Jangan takut Yusuf. Gembala-gembala yang miskin, yang tidak punya future, gak punya masa depan. Jangan takut, kabar baik. Saudara, hari ini berita dari Immanuel, Allah yang menyertai kita, jangan takut. Apakah Yusuf, Maria gak takut? Pasti takut. Punya baby Yesus. Dan tiba-tiba datanglah raja-raja dari timur, orang Majus, membawa persembahan emas, kemarayan dan mur. Gembala-gembala datang kasih tahu mereka, malaikat beritahu seorang juru selamat sudah lahir bagi kita. Mereka takut, gimana ini selanjutnya? Mereka nggak punya istana, mereka nggak punya apa-apa. Dan saudara, Immanuel menyertai mereka. Bayi Yesus yang seharusnya dibunuh mati, maka Allah di surga mengutus malaikat memberi mimpi pada Yusuf. Singkirkan ke Mesir. Dan 2 tahun sampai aman, Herodes mati, balik lagi. Herodes ingin membunuh, iblis ingin membunuh.
ketakutan terjadi melanda seluruh Bethlehem, dirama tangisan karena semua bayi laki-laki di bawah 2 tahun semua dibunuh. Saudara, sebuah keadaan di satu negeri yang penuh dengan air mata, tapi Immanuel, Allah menyertai bayi Yesus. Saudara, hari ini kalau ada di antara kita yang takut melangkah ke tahun depan, bisakah saudara bagian kedua meyakini Dia yang menyertai kita lebih besar dari roh yang ada dalam kita. Penyertaan nama itu ajaib, saudara. Sehingga kita nggak perlu takut. Kita sedang didewasakan. Satu kisah orang-orang Indian untuk mendewasakan anak laki-lakinya supaya siap perang, siap ke hutan, siap berburu, menghadapi badai, menghadapi hujan es dan lain sebagainya. Maka dia di usia akil balik akan dibawa ke hutan, dilatih untuk keberanian. Ini bicara pertumbuhan, kedewasaan. Seorang laki-laki yang berani bertanggung jawab. Diikat di pohon sepanjang malam sampai pagi. Takut luar biasa. Suara binatang, suara seringkali hujan, halilintar datang. Ya, suara-suara angin yang gak enak. Suara-suara malam, binatang malam semua berbunyi. Dalam ketakutan, tapi seorang laki-laki, papa bilang, kamu laki-laki, kamu berani. Kamu harus menghadapi alam ini, saudara. Dan betul. Dalam ketakutan seringkali dia menjerit, dia nangis, tapi siapa yang menolong? Gak ada. Sampai subuh rembang, ya mulai fajar menyingsing. Dia kaget, dia lihat ternyata ayahnya gak jauh dari dia. Di kegelapan dia gak lihat, tapi ayahnya bersembunyi dan muncul. Ayahnya punya semua senjata, bahkan panah. Saudara, anak ini lega. Berarti sepanjang malam aku disertai oleh Bapakku yang hebat. Bisakah hari ini di dalam keadaan kelemahan saudara, saudara meyakini bahwa Allahmu, Bapakmu yang baik menyertai kita. Immanuel, dia ada dalam persoalan saudara. Sebab itu Sadrah, Mesak, Abednego, termasuk Daniel dan banyak kisah di Alkitab menghadapi bahaya, menghadapi ancaman. Tapi mereka punya keyakinan yang kokoh. Mereka terbiasa hidup dalam penyembahan, dalam keintiman dengan Tuhan, dalam doa dan puasa. Mereka nggak berubah imannya. Sekali Allah yang hidup, mau diancam mati, mau diancam gua singa, mau diancam perapian yang menyala, mereka bahkan bilang, kalaupun Allahku yang kupercaya tidak melepaskan aku dari hal-hal itu, aku tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Wah, saudara, ini Kristen yang luar biasa nih. Iman Kristiani mereka kepada Kristus. Hari ini bisakah kita, nanti ada banyak tantangan dalam hidup. Ada banyak godaan, ada banyak ancaman. Tapi bisakah saudara dimanapun Tuhan taruh saudara, engkau pegang iman itu. Punya keyakinan yang kokoh akan Injil yang menyelamatkan kita. Dan jangan goyah. Immanuel, dia menyertai saudara. Dan yang ketiga, bukan hanya jangan takut dan miliki keyakinan yang kokoh, tapi kesaksian hidup kita sebagai orang percaya haruslah menjadi berkat untuk banyak orang di masa raya Natal ini. Ada banyak temanmu, sahabat, saudara, keluarga, bahkan di bangsa-bangsa, di pemerintah yang sedang mengalami pergumulan, mengalami kebimbangan, mengalami kekacauan, mengalami tanda tanya yang besar. Mana Allah yang benar, Allah yang hidup? Mengapa tidak saudara sudah memiliki Allah yang hidup, Allah yang menyertai kita, Allah Immanuel, dengan Roh Kudus yang ada dalam kita, yang lebih besar dari roh dunia yang menakutkan. Mengapa tidak saudara memberitakan? Mengapa saudara tidak membawa kabar baik? Mengapa tidak saudara saksikan perjumpaanmu dengan Kristus, pengalamanmu dengan Tuhan? Bagaimana engkau diampuni, engkau diangkat, terus dipulihkan, disembuhkan, bahkan diberkati, dipercayakan hal-hal yang kecil dan besar. Semua dari Dia, oleh karena Dia. Mengapa tidak untuk memuliakan Dia kembali melalui kesaksian kita? Amanat agung Yesus Kristus jelas. Diminta setiap orang pergi menjadikan murid, ya, membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan mengajar mereka menjadi murid Yesus. Bisakah hari-hari ini kita bangkit dan menyatakan terang itu kepada orang-orang sekitar kita? Ada banyak orang yang hopeless, saudara. Dunia ini, dunia yang sedang mengalami kekeringan. Nggak heran
Dua wanita yang berbeda, satu Maria, dia percaya, dia berkata, "Be unto me." Terjadilah seperti yang kau katakan kepada malaikat Tuhan. Jadi dia punya iman dan menjadi kesaksian bagaimana dia disertai oleh Immanuel. Hari ini mari kita saudara Natal ini saksikan Kristus kepada banyak orang. Ada satu wanita yang lain, ya, istri Pinehas. Imam Eli mati, jatuh karena anaknya terbunuh, kalah oleh orang Filistin. Dan tabut Allah, tanda kehadiran Allah, dirampas, dicuri orang Filistin. Pinehas mau melahirkan seperti Maria mau melahirkan. Begitu dia melahirkan, istri Pinehas ini, suaminya mati. Dia berkata, 1 Samuel 4, tabut Allah dirampas. Kemuliaan Allah meninggalkan Israel. His presence depart from me. Hari ini kalau ada kondisi di mana saudara berkata, kemuliaan Tuhan meninggalkan aku, meninggalkan bisnisku, meninggalkan ekonomi, meninggalkan keluarga, meninggalkan family, meninggalkan anak-anakku, meninggalkan kesehatanku. No, saya katakan ada kabar baik, Immanuel, Allah datang untuk menolong saudara. Buka hati saudara pada hari ini untuk terima kebenaran ini. Yesus mengasihi saudara. Immanuel, dia datang untuk menyertai kita sampai akhir hidup kita. Dan dia berkata, Yesus berkata untuk para murid memberitakan Injil, kabar baik. Dan betul para murid-muridnya mentaati, langsung mereka action saudara. Jadi dikatakan di dalam Markus 16 ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sekali lagi, pemberitaan kabar baik atau Injil, amanat agung, dan Tuhan Allah Immanuel turut bekerja. Meneguhkan firman itu, terjadi begitu saudara. Dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ini tanda-tanda mujizat. Saudara berdoa, orang buka hati, terima Yesus. Saudara memberi nasihat, anakmu dengar, berubah hidupnya. Saudara menolong orang Kristen yang lemah, bangkit imannya, pulih kembali. Saudara menolong orang lain, menguatkan saudara-saudara sepelainan, mereka langsung bangkit semangat kembali. Saudara berdoa untuk usir kuasa jahat setan, terlepas. Saudara melayani, melakukan sesuatu, apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil, sehingga di kantor, di rumah, di tempat, di pabrik, dimanapun kau ditempatkan, penyertaan Allah nyata. Mari kita berdoa sama-sama. Haleluya. Boleh bangkit berdiri di tempat saudara? Haleluya. Di gereja-gereja yang ada, bangkit berdiri sama-sama. Ya. Mari kita berdoa. Taruh tangan satu di dada saudara dan satu angkat tangan. Ikuti saya. Bapa Surgawi yang baik, kami percaya Engkau menyertai aku. Terima kasih, Roh-Mu ada di dalamku. Nama-Mu terukir di hatiku. Dan di hari Natal ini, Allah Immanuel, Engkau tetap bersama kami. Dan hal-hal yang ajaib, perkara-perkara mujizat yang mulia, yang mengubahkan hidupku, menjadi orang yang dalam kegelapan menjadi terang. Aku berkata terima kasih Tuhan. Dan hari ini jadikan kami saksi-Mu. Kami tahu Tuhan banyak menolong kami dan kami mengingat segala kebaikan Tuhan. Natal ini kami bersyukur Tuhan tetap mengasihi kami. Tuntun kami semua masuk 2022 dengan Allah Immanuel, Allah yang menyertai pribadi, keluarga, pelayanan, gereja, dan bangsa-bangsa yang ada. Dalam nama Yesus, semua kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara, dan puji syukur pada Tuhan, kita bisa merayakan Natal kembali. Once again, saya dan Bu Betty mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam dan salam.